Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali dalam acara kita yang luar biasa, Obrolan Sakinah, yang membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam. Semoga dimanapun para pemirsa berada, semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Seperti biasa, kita hadir dengan berbagai tema yang menarik, dan pada hari ini kita mengangkat tema berjudul Akhlak Menghadapi Bencana. Mengingat kita hidup di Indonesia yang mungkin seringkali gitu ya menghadapi banyak bencana, membicarakan tentang akhlak menghadapi bencana menjadi begitu penting. Hari ini kita dibersamai oleh dua narasumber yang luar biasa setia menemani kita, yaitu Ustadz Asad Kusumajaya dan Ustadzah Safana Intani. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Asad. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Ustadzah Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz Asad dan Ustadzah Intan? Ya, alhamdulillah sehat dan semangat. Wah, sehat dan semangat gitu ya, apalagi bertemu dengan para pemirsa untuk ngobrol sakinah gitu. Nah, membahas akhlak menghadapi bencana. Mungkin kita pertama-tama ngobrol dulu dengan Ustadz Asad begitu ya, Ustadz Asad ya. Kalau ngobrol tentang bencana, sebetulnya Islam itu memandang bencana itu seperti apa, Ustadz Asad? Tentu dibahas ya di dalam Islam itu terkait bencana ini ya. Saya jadi saya menggunakan terminologi musibah dulu. Oh, musibah. Jadi gitu. Jadi bencana dalam pengertian musibah. Salah satu ayat yang menggunakan kata musibah, jadi biar kita agak pas untuk memahaminya. Pertama, saya menggunakan terminologi yang disebut dengan musibah. Kata musibah digunakan dalam surat Al-Baqarah ayat 155 kalau nggak salah ya Bu Intan ya, 155. Jadi wa basyiris sabrin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi dan berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang apabila dia terkena musibah, dia mengucapkan ya dengan kesungguhan hati, sesungguhnya semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, ini para pemirsa sekalian ya, artinya dengan demikian kata musibah itu sesuatu yang sesungguhnya sifatnya netral. Netral dalam pengertian apa? Bahwa kemudian ada orang yang terkena musibah, kemudian justru Allah menyuruh Nabi Muhammad, menyuruh orang-orang yang beriman memberi kabar gembira kepada mereka. Yaitu alladzina wa basyiris sabirin alladzina idza asabatu musibah ya. Qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi yang mereka terkena musibah tapi mereka menyadari bahwa itu semua datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Nah, maka pemirsa sekalian dan Mbak Ada ya, jadi kalau kita melihat penggunaan itu, maka musibah yang kemudian bisa diartikan sebagai bencana itu dalam konteks ini adalah sesuatu yang memang didatangkan Allah. Maka kemudian kalau kita rujuk di ayat berikut sebelumnya gitu, walanabluwannakum bisai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Allah itu memang mendatangkan ujian kepada manusia ya. Jadi kalau selama masih menjadi manusia maka Allah akan tetap mendatangkan ujian. Jadi kalau tidak mau dapat ujian dari Allah ya sudah tidak jadi manusia saja gitu. Jadi selama menjadi manusia dia masih akan mendapatkan ujian Allah. Nah kemudian siapa yang lulus ujian itu adalah orang-orang yang sabar. Ya, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Gitu. Jadi maka ya, terkait dengan sabar ini, terkait dengan bencana ini atau terkait dengan musibah ini, yang pertama ini terkait dengan sesungguhnya adalah
bahwa manusia memang didatangkan ujian oleh Allah, dan sebagaimana ujian maka Allah akan meningkatkan derajat orang yang telah melulus ujian. Ya, sebagaimana orang kalau sekolah mendapatkan ujian, nah kalau lulus dia akan naik tingkatnya gitu. Tapi kalau nggak lulus ya berarti ya tetap begitu. Udah nggak lulus terus, ya kemudian dia dikeluarkan dari sekolah gitu kan. Nah, jadi yang pertama, musibah dalam pengertian ini atau yang kemudian diartikan bencana di sini adalah bagian dari ujian Allah yang diberikan Allah. Yang kedua memang terkait dengan yang disebut bencana atau yang diartikan bencana itu sebagaimana di dalam surat Ar-Rum ayat 41. Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan bima kasabat aidinas, yang disebabkan oleh ulah tangan manusia. Jadi kerusakan-kerusakan ya yang kemudian akhirnya menjadi bencana itu adalah ulah tangan manusia. Dan Allah di dalam ayat itu juga kemudian menyampaikan pesan bahwa maka kemudian manusia supaya merasakan dengan sesuatu yang nyata itu, yang ditampakkan kerusakan itu, maka manusia akan merasakan akibat ulahnya gitu. Nah, la'alahum yurjiun ya. Yarjiun, la'alahum yarjiun. Jadi la'alahum yarjiun, yaitu agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Jadi meskipun dalam tanda petik ini adalah akibat ulah tangan manusia, dan Allah menampakkan itu sebagai bagian dari cara Allah mengingatkan manusia, tapi bahwa itu dalam rangka agar kemudian manusia kembali kepada jalan yang benar. Nah, sehingga dengan demikian maka memahami bencana itu pertama gitu ya, memahami bencana itu pertama semua harus diingat bahwa itu semua datang dari Allah. Ya. Yang pertama adalah untuk menjadi ujian agar naik derajatnya. Yang kedua adalah kemudian mengingatkan kepada manusia agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Gitu. Nah, terus kadangkala kemudian mengingatkannya dengan cara itu. Kemudian ada orang-orang yang terkena bencana dan kemudian langsung mengatakan bahwa di sana itu banyak sekali kemaksiatan dan sebagainya. Itu dan sebagainya. Hal-hal yang kemungkaran misalnya gitu. Nah, kalau kita menggunakan dua ayat tadi ya, surat Al-Baqarah dan surat Ar-Rum tadi, maka sesungguhnya kita kembalikan. Ketika kita menghadapi bencana, maka kemudian adalah sabar. Ya. Wa basyirus sabirin. Kita yang terkena bencana sabar. Kita yang melihat saudara kita terkena bencana, kita menggembirakan, mengajak-ngajak untuk sabar. Jangan menyedihkan dengan tuduhan-tuduhan yang wah karena di sana banyak kemungkaran, kamu sekarang terlalu banyak melakukan kemungkaran dan sebagainya. Pertama, orang terkena musibah kita ajak atau kita gembirakan, kita ajak untuk bersabar. Nah, sehingga dengan demikian mereka kemudian bisa mendapat seperti kabar gembira wa basyirus sabirin tadi. Selanjutnya terkait dengan doharul fasadu fil barri wal bahri, itu sesungguhnya ayat di mana kemudian kita diingatkan bahwa kerusakan-kerusakan itu pasti ada ulah tangan manusia. Nah, sekarang kan tugas kita itu bukan dalam konteks menghakimi, tetapi dalam konteks mencari yang doharul fasadu tadi, yang tampak nyata kerusakannya itu loh. Nah, kita itu klaimnya secara utuh melihat atau secara normatif melihat semua bencana itu adalah sesuatu yang kemudian adalah azab Allah, tetapi tidak melihat bahwa yang fasad itu apa, kerusakannya itu apa gitu, yang ditampakkan oleh Allah itu apa gitu. Nah, sehingga dengan demikian maka ayat tadi itu sungguhnya sedang mengajarkan kepada kita tentang satu konsep tentang penanganan lingkungan, penanganan bencana atau agar pencegahan bencana gitu. Jadi karena
bencana itu, kerusakan itu adalah akibat ulah tangan manusia, maka dengan demikian kita perlu untuk menata pola tingkah kita. Jadi misalnya gini ya, dengan ayat tadi pada masa itu kemudian orang-orang misalnya ya di Sumatera Barat membangun rumah, karena di daerah Sumatera Barat itu adalah daerah yang memang rawan gempa karena pertemuan dua lempeng ada di sana misalnya gitu. Maka kemudian kesadaran terhadap lingkungan yang demikian, maka yang mereka bangun adalah rumah-rumah panggung. Sehingga ketika ada bencana, maka kemudian tidak akan terjadi keruntuhan. Jadi sesuatu itu disebut bencana ketika suatu peristiwa itu mendatangkan kerusakan. Ya. Nah, kalau kemudian misalnya ada gempa, terus kemudian kita sudah bisa mengantisipasi gempa itu, maka tidak akan jadi bencana. Tidak ada rumah yang runtuh, apalagi tidak ada korban jiwa gitu. Kenapa? Ya karena kemudian kita sudah membuat sebuah teknologi, misalnya rumah yang tahan gempa, misalnya gitu. Jadi ini bisa menjadi tidak terjadi bencana kalau kemudian kita mampu untuk memahami ayat itu sebagai bagian dari konsep pengelolaan lingkungan, konsep pengelolaan alam gitu. Termasuk kemudian orientasi pembangunan kita gitu. Bagaimana sih kemudian bangunan yang cocok untuk daerah seperti ini misalnya gitu. Nah, bagaimana sih misalnya sekarang kan banyak sekali bangunan-bangunan yang tidak ramah lingkungan. Contohnya apa? Ya kita mengalami krisis energi karena kemudian kita gagal untuk memanfaatkan kekayaan energi yang ada di sekitar kita. Contohnya apa misalnya? Ya contohnya adalah kekayaan matahari yang sedemikian banyak. Ya, kemudian kita di dalam ruangan harus pasang lampu, pencet gitu. Kenapa nggak kemudian dibuat satu jendela konsep ruangan yang kemudian mampu menangkap cahaya sehingga kemudian ruangan menjadi terang benderang tanpa harus menggunakan lampu. Nah, kita mengalami krisis energi karena gagal untuk memanfaatkan itu semua gitu. Ruangan dibuat sebagaimana kemudian bangunan-bangunan dibuat sebagaimana tempat yang kemudian memang tidak kaya cahaya matahari. Sehingga kemudian harus menggunakan listrik dan sebagainya. Kita itu kaya cahaya matahari kok harus menggunakan lampu di dalam ruangan, itu kan konyol lah sebenarnya ya kan gitu. Nah, itu konsep-konsep pembangunan yang harus diperbaiki. Nah, konsep dhaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas ini sesungguhnya adalah inspirasi untuk kita mengelola sesuatu itu atau konsep pembangunan yang betul-betul ramah lingkungan, yang betul-betul memahami tentang kemungkinan-kemungkinan bencana di sini, atau dalam istilah yang lain mampu memahami tentang konsep mitigasi bencana. Dengan demikian tidak terjadi bencana karena kejadian alam bisa tercegah dengan sesuatu yang bisa diprediksi sebelumnya atau disiapkan sebelumnya karena memahami konsep-konsep yang terjadi di alam gitu. Itu udah. Baik, menarik sekali ya Ustadz Asep penjelasannya. Terkait dengan apa bencana bahwa atau yang dalam istilahnya Ustadz Asep tadi musibah begitu, bahwa itu datang dari Allah, itu pasti begitu ya. Dan ada konsep mitigasi bencana dan lain-lain sebagainya. Ini menarik sekali, kita bisa mendiskusikan lebih lanjut terkait bencana ini di beberapa waktu ke depan. Tapi sebelum itu kita akan melihat yang lewat berikut ini. We are UAD.
Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara Obrolan Sakinah untuk membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam. Hari ini kita hadir dengan sebuah tema berjudul Akhlak Menghadapi Bencana. Dibersamai oleh Ustadz Asad dan Ustadzah Intan, kita mendiskusikan tentang tema ini. Tadi sudah sedikit disinggung oleh Ustadz Asad mengenai bencana atau musibah dalam konteks Islam gitu ya. Kemudian yang mungkin jadi pertanyaan dan sebenarnya tadi sudah disebutkan juga oleh Ustadz Asad, tapi juga ingin saya tanyakan kepada Ustadzah Intan adalah bagaimana kemudian seharusnya kita menyikapi bencana. Ketika kita menghadapi bencana, sikap kita harus seperti apa Ustadzah Intan? Mungkin boleh dijelaskan. Jadi bagaimana kita sebagai seorang muslim gitu ya, seorang yang beriman kepada Allah, tentunya iman itu yang pertama kan kepada Allah. Allah itu kita yakini sebagai satu-satunya zat yang menciptakan kita, satu-satunya zat yang pemelihara terbaik bagi kita, satu-satunya zat yang dimana kita gantungkan semua harapan dan hidup kita. Nah, dengan kesadaran semacam ini, seorang muslim, seorang mukmin yang beriman kepada Allah tentunya harus yakin dan percaya bahwa apapun yang ditakdirkan Allah kepada kita itu adalah kondisi terbaik bagi kita. Jadi dengan kesadaran semacam ini, insya Allah ketika kita menghadapi apapun yang ada di luar kita, yang tadi kita bahas bersama dengan Ustadz Asad, yaitu musibah, ujian, atau dalam terminologi lain mungkin fitnah gitu ya, atau dalam istilah lain bisa bala gitu ya, itu kita bisa mensikapinya secara bijaksana, yaitu dengan sabar gitu ya. Sabar ini akan membuat seorang muslim akan teguh, tetap tangguh gitu. Dan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Yakub ya, bapaknya Nabi Yusuf itu Yakub ya, suatu ketika dia kehilangan anaknya Yusuf yang disembunyikan di sumur oleh saudara-saudaranya, itu Yakub bilang ini suatu musibah, suatu kesedihan, tapi tetap fasobrun jamil gitu ya. Kesabaran itu ada sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, sehingga membuat manusia ketika mendapat ujian tetap bisa bersabar, tetap bisa teguh, tetap bisa memaknai hidup ini secara arif dan bijaksana. Kemudian bagaimana sikap kita ketika kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim menghadapi ujian, menghadapi musibah ini? Selain kita selalu berprasangka baik kepada Allah, yang kedua adalah untuk diri kita adalah kita percaya bahwa ujian ini diberikan Allah dalam rangka meningkatkan kualitas iman kita gitu. Jadi kita berharapkan sebagaimana ini ya, spirit di dalam surat Al-Hasyr itu ya, surat Al-Hasyr ayat 18 yang bahwa masa lalu itu adalah sebagai pijakan kita untuk menciptakan masa depan yang lebih baik gitu ya. Wal tandur nafsu maqaddamat liwat gitu ya. Kita ingin masa depan kita sebagai anggota manusia, sebagai anggota masyarakat gitu ya, bisa menjadi lebih baik dengan semangat ini bahwa ujian yang sekarang kita hadapi itu adalah supaya kita nanti naik kelas. Sebagaimana disebutkan Allah di surat Al-Ankabut itu ya, surat ke-29 ayat 1 sampai 3 kalau tidak salah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi Allah tidak, apakah engkau menyangka bahwa kau akan dibiarkan mengatakan bahwa aku beriman? Tidak cukup itu sebelum engkau diuji oleh Allah. Kemudian di ayat yang ketiga dilanjutkan wala ya'laman wahul ladzina shadaku wala ya'laman al kadzibin. Jadi agar Allah benar-benar mengetahui apakah orang-orang yang mengatakan aku beriman itu benar-benar mengatakan itu sesuatu dari hatinya ataukah hanya pemanis bibir saja gitu ya.
Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa iman itu tidak sekedar kita ucapkan, tetapi dia adalah lahir dari keyakinan yang ada di dalam hati kita, dan itu kemudian kita ekspresikan, kita manifestasikan dalam perilaku hidup kita sehari-hari. Sehingga semakin lama pun ketika kita menghadapi perjalanan hidup ini, karena hidup itu adalah sebenarnya kita selalu menghadapi masalah gitu ya. Masalah itu kalau besar, kalau bersifat komunal bisa menjadi bencana itu ya. Sesuatu yang mengganggu kehidupan kita bermasyarakat, sesuatu yang kita anggap mengancam gitu ya, mengancam keharmonisan dalam hidup berkeluarga, hidup bermasyarakat begitu. Jadi kita berharap misalkan saat kemarin menghadapi pandemi itu ya, ketika menghadapi pandemi akhirnya kita bisa belajar bahwa apapun itu yang terjadi kita harus siap, meskipun kemudian sebelumnya kita tidak pernah memperkirakan ya harus belajar dari rumah, harus bekerja dari rumah, harus manusia sebagai makhluk sosial yang biasa berinteraksi dengan orang lain mendapatkan pengalaman harus membatasi diri dengan berinteraksi dengan orang lain. Ini suatu pengalaman yang luar biasa, sehingga kemudian ke depan jika sesuatu terjadi yang lebih besar, insya Allah akan lebih siap begitu ya. Kemudian bagaimana kita menjadi orang-orang yang itu tadi lulus ujian, kemudian menjadi pribadi-pribadi yang sabar gitu ya. Tentunya ini perlu kita latih, karena dengan latihan, dengan kebiasaan membiasakan diri kita menghadapi ujian itu secara kukuh gitu ya, secara tangguh gitu ya, akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Dan kalau misalkan kita anggap musibah atau bencana itu sebagai sesuatu yang apa ya, yang kurang bisa kita atasi gitu ya, kita sebagai makhluk sosial juga sebagai makhluk spiritual, kita masih punya sahabat gitu ya, kita masih punya teman, kita masih punya saudara untuk berbagi gitu ya. Makanya kemudian musibah ini juga bisa kita maknai adalah dalam rangka mempererat hubungan sosial kita gitu ya. Jadi ketika kita menghadapi gempa kemarin ya, bagaimana kemudian kepedulian sosial itu ditunjukkan oleh masyarakat luas, dan ini akhirnya menimbulkan satu apa ya, satu semangat gitu ya untuk saling berbagi, untuk saling peduli. Meskipun sama-sama korban gempa misalkan ya, ketika dia mau berbagi, dia mau peduli, insya Allah ini dia sudah naik kesabarannya menjadi rasa syukur. Orang bisa bersyukur karena dia bisa memaknai bahwa apapun yang dia miliki itu adalah dari Allah, dan ketika ada orang yang membutuhkan maka dia harus berbagi begitu. Nah, ini sesuatu yang perlu kita apa ya, kita terus gelorakan, kita terus pahami, dan terus kita tularkan kepada yang lain semangat untuk saling berbagi, sehingga ketika menghadapi satu masalah, satu ujian gitu ya, kita bisa dikuatkan oleh saudara kita, oleh teman-teman kita, dan tentu yang terutama adalah kita selalu percaya bahwa Allah itu bersama kita, sehingga kesadaran akan keberadaan Allah yang selalu bersama kita membuat kita ya mungkin sedih ya, tetapi tidak sedih yang teramat sangat gitu ya, tidak membuat kita terpuruk, depresi, apalagi stres gitu ya. Tetapi keyakinan bahwa ujian ini adalah untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Kalau ujian itu semakin tinggi, insya Allah iman kita semakin tinggi juga ya. Sebagaimana ungkapan orang-orang bijak, semakin tinggi suatu pohon maka semakin kencang angin bertiup gitu ya. Jadi kalau kita diberi ujian Allah yang sangat yang besar gitu ya, kita berdoa kepada Allah semoga kita kuat menghadapinya, dan kita yakin itu adalah dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih siap gitu ya menghadapi masa depan gitu. Termasuk juga harus diingatkan bahwa Allah itu memberi ujian kepada kita itu sesuai dengan kadar kekuatan kita sebenarnya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya, jadi sungguhnya Allah itu memberikan satu ya ujian, sesuatu beban ya, itu sesuai dengan ya kemampuan gitu. Jadi ini perlu diingatkan kepada kita semua bahwa kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Kok saya kok dikasih beban yang berat sekali itu? Ya sebenarnya nggak berat, cuma kita kurang
bersungguh-sungguh aja, Iya. kurang sabar, kurang tawakal, Kurang dan bersyukur. kurang bersyukur dan bersungguh-sungguh untuk berusaha gitu. Pokoknya berusaha sepol mungkin, sebaik mungkin, maka Allah akan mendatangkan gitu. Seperti Iya. itu ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, barang siapa yang menjalankan semua hal itu sesuai dengan takwa, sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi menjalankan semua hal, kalau kita jalankan dengan sesuai dengan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka Allah akan mendatangkan jalan keluar, bahkan memberi bonus wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka. Dan kemudian masih harus kemudian kita tambahi takwa itu, sudah berusaha dengan sesuai dengan jalan Allah, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Jadi insya Allah akan tercukupi takwa, tawakal gitu. Baik, menarik sekali ya tuturan Ustadzah Intan dan Ustadz Asad. Ternyata itu juga bagian bencana, musibah itu bagian dari cara Allah untuk mengajari kita sesuatu, untuk meningkatkan level kita begitu ya. Baik, menarik sekali. Kita akan mendiskusikan lebih banyak hal lagi tentang terkait musibah, bencana, akhlak seperti apa, sikap seperti apa yang perlu kita berikan ketika kita menghadapinya setelah yang lewat berikut ini. We are UAD. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kemungkaran adalah bagaikan suatu kaum yang berundi dalam sebuah perahu. Nantinya ada sebagian berada di atas dan sebagian di bawah. Yang berada di bagian atas, yang berada di bagian bawah ketika ingin mengambil air, tentu dia harus melewati orang-orang di atasnya. Mereka berkata, andai kata kita membuat lubang saja, sehingga tidak mengganggu orang yang berada di atas kita. Seandainya yang berada di bagian atas membiarkan orang-orang di bawah menuruti kehendaknya, niscaya semuanya akan binasa. Namun jika orang di bagian atas melarang orang di bagian bawah berbuat demikian, niscaya mereka selamat, dan selamat pula semua penumpang kapal itu. Hadis riwayat Bukhari. Selamat datang kembali dalam acara Obrolan Sakinah untuk membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam. Hari ini kita hadir dengan tema akhlak menghadapi bencana. Hadis yang saya bacakan di awal tadi kerap kali digunakan oleh orang-orang untuk menghakimi orang yang sedang menghadapi bencana. Katanya kalau misalnya ada orang yang menghadapi bencana, oh itu berarti karena salah satu bagian dari masyarakatnya baru saja melakukan kemungkaran begitu, terus akhirnya diazab oleh Allah. Nah, kira-kira apakah hal ini betul gitu? Nah, ini akan kita diskusikan bersama Ustadz Asad. Kira-kira bagaimana Ustadz Asad, pandangan Ustadz Asad terkait hal itu? Ya, yang pertama harus kita coba luruskan, atau kemudian kita harus coba perdalam kajian kita tentang hadis tadi. Hadis tadi itu sebenarnya
bercerita tentang adanya yang disebut dengan hududillah gitu. Jadi ketentuan-ketentuan Allah gitu. Nah, jadi ada kaum yang taat dengan ketentuan Allah dan ada kaum yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan Allah. Dan itu yang tadi ceritakan itu adalah kaum yang tidak taat ketentuan-ketentuan Allah, sehingga kemudian dia ketika berpikir bahwa kemudian daripada merepotkan yang di atas karena airnya ada di atas, melewati orang-orang yang di atas, maka ngambil aja dari bawah. Tapi cara ngambilnya dengan cara melubangi perahu. Nah, jadi persoalannya bukan cara mengambilnya air, bukan mengambil airnya di bawah itu yang jadi masalah, tetapi cara mengambil airnya harus melubangi perahu. Ya gitu ya. Jadi gitu. Maka ketentuan-ketentuan Allah itu apa itu yang harus kemudian dipahami. Orang yang berilmu tidak serta-merta kemudian mengatakan bahwa mengambil air dari bawah itu adalah sebuah kemungkaran, gitu ya. Jadi ini harus dipahami dulu. Tapi yang menjadikan itu kemungkaran adalah melubangi perahu itu loh, gitu. Nah, maka apa sih kemudian pentingnya pengkajian ilmu itu adalah untuk memahami dalam konteks ilmu pengetahuan alam kita, misalnya kemudian konsekuensi-konsekuensi dari tindakan-tindakan itu. Mengambil air dengan cara menimba dari luar tidak melubangi perahu, itu niscaya tidak akan merusak. Dan tentu saja tidak perlu dilarang oleh orang-orang yang di atas. Tapi kalau mengambil air dengan cara melubangi perahu, nah itu yang jadi masalah. Bahasane nun sewu ya, kalau bahasane orang ngadu itu ya bodoh gitu. Mengambil air kok harus begitu. Nah, jadi yang jadi masalah itu bukan mengambil air di bawahnya, tidak mengambil air di atas, tetapi justru yang jadi masalah itu adalah karena dia melakukan kemungkaran, melanggar ketentuan Allah dengan melubangi perahu itu. Ketentuan Allah apa itu? Ya kalau perahu dilubangi maka dia tenggelam. Itu ketentuan Allah gitu. Kemudian misalnya gini, ketentuan Allah yang lain misalnya, kulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan. Nah, makan dan minuman itu kebutuhan, tetapi kalau berlebih-lebihan muncullah penyakit-penyakit gaya hidup, ya. Sehingga pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Allah bahwa kemudian perut kita itu ada batasnya, kalau ditambahi maka justru yang muncul bukan kekuatan tetapi penyakit gitu. Nah, itu bencana. Itu kemungkaran, memakan sesuatu yang berlebihan itu dalam konteks itulah kemudian dia dalam konteks itu adalah pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Allah, yaitu makan berlebih-lebihan. Nah, dalam konteks yang lain misalnya kemudian menggunduli hutan gitu, menambang sesuatu yang kemudian justru merusak alam, itu adalah pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Nah, ilmu pengetahuan kita harus kita terapkan untuk mempelajari itu. Bukan dengan cara sekedar maaf, kemudian kita ngebiah-biah, pokoknya nanti kamu mesti akan melakukan kemungkaran. Nah, kalau kita ingin memperbaiki kemungkaran yang seperti apa, gitu, yang disebutkan. Karena jangan-jangan yang disebut kemungkaran itu adalah mengambil dengan timba di sungai tadi, bukan dengan melubangi perahu. Kalau mengambil air dari sungai di bawah, itu tidak melanggar ketentuan Allah, gitu, ya kan? Nggak akan membahayakan kan? Nggak akan membuat perahu itu tenggelam gitu. Nah, kita maaf ya harus belajar memahami semua hal termasuk dengan dalam hadis tadi dengan ilmu. Itulah pentingnya kemudian kita belajar tentang ilmu itu sehingga kemudian kita menemukan sesungguhnya ketentuan-ketentuan Allah itu seperti apa. Batas kita makan itu seperti apa. Karbohidrat yang harus kita makan itu seberapa misalnya gitu. Karena karbohidrat itu menjadi tenaga, menjadi kalori, tetapi kalau sudah terlalu banyak menjadi bahaya, menjadi bencana untuk tubuh kita. Nah, bencana bukan hanya bencana dalam konteks fisik, konteks alam, tetapi juga bencana-bencana sosial misalnya. Nah, seringkali kemudian akhlak-akhlak sosial itu yang kemudian menimbulkan pelanggaran terhadap akhlak-akhlak sosial itu yang kemudian menimbulkan bencana sosial. Misalnya, kemudian seks bebas, itu kan sebuah tindakan yang melanggar akhlak sosial, dan itu pasti akan menimbulkan bencana sosial, beredarnya penyakit menular seksual dan segala macam begitu. Nah, termasuk misalnya kenapa kemudian Islam sangat menekankan anti
LGBT misalnya gitu, dengan dicontohkan umatnya Nabi Lut gitu kan. Pertama, ini ingin menunjukkan bahwa kemudian hal itu sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah itu pasti akan mendatangkan bencana gitu. Bencana di situ walaupun kemudian dikisahkan dengan bumi dibalik gitu ya. Tetapi kan kemudian dalam konteks keilmuan pengetahuan kita akan bisa pelajari proses-proses itu. Bagaimana kemudian penularan LGBT itu sedemikian masif sehingga ketika kemudian jadi korban maka kemudian dia punya potensi untuk menjadi pelaku berikutnya, bisa begitu. Ini yang kemudian menjadi sangat berbahaya. Dan dengan begitu maka kemudian Islam sangat menekankan larangan itu gitu. Nah sehingga kalau kita memahami ketentuan-ketentuan Allah itu maka kemudian kita jadi paham mana-mana yang harus kita perbaiki. Jangan kemudian menghakimi gitu. Karena tugas kita adalah memperbaiki. Ya, tugas kita adalah memperbaiki. Sehingga tidak dengan menghakimi sesuatu itu tapi kemudian bagaimana kita melakukan proses perbaikan itu. Nah, sehingga tadi hadis yang tadi dibacakan Mbak Wada tadi terkait dengan perilaku orang-orang yang melanggar ketentuan Allah itu harusnya menjadi inspirasi kita juga untuk memahami sesungguhnya dalam setiap perilaku kita itu mana ketentuan-ketentuan Allah yang harus kita penuhi gitu. Jangan sampai kemudian kita melanggar ketentuan-ketentuan Allah itu, karena setiap pelanggaran ketentuan Allah itu beresiko bukan hanya mendatangkan bencana untuk yang melakukan tetapi juga masyarakat yang luas yang tidak melakukan itu gitu. Nah itu sehingga dengan demikian apa sih yang harus kita lakukan sekali lagi adalah kita mau menuntut ilmu, belajar untuk memahami ketentuan-ketentuan Allah itu. Nah pelajaran-pelajaran kita di sekolah-sekolah sebenarnya harus mengarah ke sana juga, melakukan pembacaan terhadap realitas-realitas sehingga kemudian dengan begitu kita mampu untuk bertindak dengan cara yang benar dan mampu untuk mendatangkan solusi, karena yang kita lakukan bukan sekedar menghakimi tetapi juga mendatangkan solusi untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Kira-kira gitu sebenarnya Mbak Wada dari hadis yang tadi itu. Oke, baik, menarik sekali. Mungkin Bu Intan ada juga pandangan terkait hal ini untuk orang-orang yang mungkin sering menghakimi kalau terus orang kena dia musibah tidak gitu. mengajak kepada kesabaran tapi malah membuat orang marah gitu ya. Menjadi sumber masalah. Jadi saya memahami hadis tersebut juga sekaligus memberi pesan ini ya, bahwa kita sebagai anggota komunitas, anggota masyarakat, meskipun itu kita mungkin menjadi bagian kecil ya, tetapi sekecil apapun kita menjadi bagian itu dan sekecil apapun peran kita di situ, apapun yang kita lakukan punya dampak luas gitu. Jadi kesadaran bahwa kita sebagai anggota masyarakat yang bisa berpengaruh itu akan membuat kita bersikap hati-hati gitu ya. Berhati-hati dalam bertindak, selalu menjaga agar apa yang kita lakukan itu selalu memberi kontribusi positif terhadap perkembangan di sekitar kita. Jadi kalau hadis Rasulullah yang sering kita kutip kan, khairun nas anfa'uhum linnas. Nah ini sesuai dengan, saya kalau menarik sesuai dengan konteks tadi cerita di dalam hadis itu. Jadi jangan melakukan hal yang merugikan gitu ya, karena dampaknya akan tersebar kepada masyarakat luas. Maka jika kamu menginginkan masyarakat itu baik gitu ya, maka yang kamu lakukan adalah hal yang bermanfaat, berbagi kebermanfaatan gitu. Sehingga sedapat mungkin kalau dalam cerita Nabi Yusuf itu kan dikisahkan ya, bagaimana seorang Yusuf yang awalnya seorang narapidana gitu ya, tetapi dengan kemampuannya bisa memprediksi masa depan gitu ya, atas pengalaman-pengalaman yang telah lalu, itu bisa menyelamatkan, meminimalisir korban dalam sebuah bencana. Jadi apapun yang kita lakukan itu punya pengaruh yang luas gitu ya. Jangan menganggap diri kita tidak ada apa-apanya. Diri kita adalah sangat ada apa-apanya, karena Allah menciptakan kita itu kan sebagaimana sering juga kita kemukakan ya di dalam surat Ali Imran ayat 191 ya Pak Sadia. Jadi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi subhana yang ini alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard
Robbana ma khalaqta hadza batila. Jadi ya Allah ya Rabb kami, sesungguhnya Kau Maha Sia dan tidak ada sesuatu yang Engkau ciptakan itu sia-sia gitu. Jadi apapun kita, kondisi kita, mungkin kita menganggap, jangan sampai misalkan menganggap diri kita bodoh gitu ya, jangan sampai menganggap diri kita tidak bisa berbuat apa-apa. Allah menciptakan kita adalah selalu ada tujuannya gitu ya, selalu kita punya peran gitu ya. Nah itu yang harus kita yakini gitu, dan peran kita harus dalam peran-peran yang sekali lagi tadi positif, peran-peran yang bermanfaat. Baik, menarik sekali. Terima kasih Ustadz Asa dan Ustadzah Intan, luar biasa tanggapan tentang ini ya, hadis itu ya, refleksi tentang hadis ini. Baik, masih banyak hal yang kemudian bisa kita diskusikan terkait bencana, akhlak menghadapi bencana. Kita akan bertemu lagi setelah yang lewat berikut ini. We are UAD. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara Obrolan Sakinah untuk membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam. Hari ini kita mengangkat sebuah tema, yaitu akhlak menghadapi bencana. Tadi kita sudah lumayan berdiskusi banyak dengan Ustadz Asa dan Ustadzah Intan. Nah, kita sekarang beralih ke Ustadzah Intan begitu ya. Ini kalau kita lihat kan sebenarnya nggak sedikit orang yang berniat mau membantu orang yang sedang kesusahan begitu ya Ustadzah Intan. Kadang-kadang malah merepotkan gitu. Bahkan pernah mungkin ada ketika bencana korban-korban mengeluh gitu ya, bantuan yang diberikan kok kebanyakan misalnya mie kayak gitu ya, jadi sembelit perutnya gitu dan lain-lain sebagainya gitu ya. Padahal mereka udah membutuhkan hal lain begitu ya, yang lebih sehat atau lain-lain sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana kemudian agar kita yang berniat membantu itu tidak malah menyusahkan, tapi malah kalau bisa meringankan gitu ya. Seperti itu Ustadzah Intan. Ya, jadi relawan malah jadi tambah merepotkan. Nah itu bagaimana itu supaya nggak kayak gitu gitu. Jadi niat baik tidak cukup ya dalam hal ini. Jadi sebuah niat baik, sebagaimana kita beriman, berislam itu kan harus didasari dengan ilmu, harus didasari dengan pengetahuan. Nah, pengetahuan tidak sekedar teori, tetapi kita juga harus paham gitu ya, pengetahuan di lapangan. Misalkan ada bencana sekarang di itu ya, gempa Cianjur gitu ya. Ketika kita ingin menyalurkan bantuan, maka ya kita harus tahu situasi masyarakat di sana apa yang dibutuhkan. Kalau misalkan kita ternyata di Jogja dan tidak bisa langsung berada di sana, mungkin kita perlu perlu para perantara gitu ya, para penghubung yang memang terjun langsung di lapangan, dan kita bisa menyalurkan bantuan kita bersama. Kita juga tentunya niat baik kita itu tidak sekedar lahir dari pribadi kita ya, karena kepedulian sosial itu harus dibangun bersama-sama gitu ya. Ta'awun sosial, kerjasama dengan teman-teman yang lain, dengan anggota masyarakat yang lain, tentu
tentu harus kita giatkan gitu, terutama ketika kita sedang menghadapi bencana. Nah, ketika situasi semacam itu gitu ya, maka kita bisa bekerja sama misalkan di Aisyah, di Muhammadiyah gitu ya. Kita bisa mengajak teman-teman kita yang lain untuk apa ya, menyumbang gitu ya, menyumbangkan bentuknya bisa macam apapun gitu ya. Karena kita tidak berada langsung di lapangan, mungkin kita bisa salurkan sumbangan kita bisa salurkan donasi kita gitu lewat lembaga-lembaga yang benar-benar terpercaya ya, Bu Nafid gitu ya. Nah, kalau di Muhammadiyah kita kan punya Lahismu ya, dan teman-teman relawan yang langsung berada di lapangan yang dikoordinir oleh MDMC, tentunya mereka tahu betul ya bagaimana situasi di lapangan. Nah, dengan ini maka kemudian kita bisa apa yang kita sumbangkan itu bisa kita sesuaikan gitu ya dengan kebutuhan yang ada di sana. Kemarin pengalaman apa beberapa kali bencana itu kan ini selain berbentuk uang gitu kan, seringkali ini ya ada permintaan dalam bentuk misalkan pakaian patas pakai gitu ya. Pernah suatu ketika itu diadakan, dilaksanakan, ternyata kemudian malah itu tadi menimbulkan masalah baru kan, malah menjadi sampah gitu ya. Tentunya itu yang harus hati-hati gitu ya. Dan alhamdulillah semakin kesini kesadaran masyarakat kita untuk bertawun gitu, kesadaran masyarakat kita untuk saling berbagi semakin meningkat. Tentunya ini adalah kerja sama yang luar biasa yang perlu kita apresiasi dan perlu terus kita kembangkan gitu ya, untuk membangun kesadaran bahwa apa yang namanya berbagi itu adalah membahagiakan, tidak sekedar membahagiakan mungkin orang yang mengalami bencana, menguatkan mereka ya, tetapi juga menjadi kepuasan tersendiri bagi orang-orang yang mau berbagi dengan yang lainnya gitu ya. Intinya berarti kan sebenarnya kalau bisa memang dalam konteks meringankan, membantu korban-korban bencana itu sifatnya terorganisir. Ya, sesuatu yang tidak terorganisir itu kemudian jalan sendiri-sendiri sehingga justru bisa menambah masalah gitu. Semua merasa bahwa kemudian membantu, kemudian mengirimi semua pakaian, tapi kalau kemudian itu semua bentuknya pakaian jadi masalah gitu. Kemudian nggak ada yang ngurusi makan gitu. Kalau semua kemudian mengurusi makan semua kemudian mengirim makan semua, ternyata kemudian makannya berlebihan sehingga kemudian akhirnya malah jadi sampah dan sebagainya. Nah, artinya apa? Sekali lagi bahwa itu berarti harus terorganisir. Nah, kemudian tadi Bu Intan mencontohkan beberapa lembaga yang bisa secara terorganisir kemudian bekerja sama untuk menyalurkan bantuan, untuk kemudian bisa mensupport bantuan-bantuan ke sana gitu kan. Jadi misalnya kalau di Muhammadiyah itu kan ada, dan Aisyah itu kan ada Lahismu. Jadi ada Lais yang kemudian dia fungsinya untuk mengumpulkan itu semua, kemudian pentasarufannya dilakukan oleh MDMC yang kemudian dia langsung terjun ke lokasi dengan berbagai bentuk bantuan, baik kemudian untuk persoalan-persoalan yang sifatnya fisik misalnya, kemudian kalau di dalam beberapa masalah gempa misalnya gitu, kemudian muncullah kemudian atau kemudian dibuatlah kemudian hunian-hunian sementara yang kemudian akhirnya bisa menjadi hunian-hunian tetap gitu. Nah, semua itu ada tahap-tahapnya. Tahap-tahapnya itu kemudian bisa dilakukan kalau terorganisir. Nah, terorganisir bukan hanya sekedar terorganisir, tapi kemudian yang mengorganisir pun harus punya kredibilitas yang baik gitu. Kalau kemudian melakukan pengorganisasian, hanya kemudian menawarkan pencitraan itu, ya dalam pengalaman ya kita lihat di berbagai bencana itu ada lembaga-lembaga yang kemudian dia membuat iklan sebanyak-banyaknya, kemudian di berbagai tempat dia kemudian pasang spanduk sebanyak-banyaknya, tetapi sebenarnya dia nggak turun ke lapangan, kemudian ada aksi orang lain dipotret, kemudian diiklankan sebagai kegiatan dia. Nah, yang demikian ini ya bisa kita lihat sesungguhnya ada lembaga-lembaga yang seperti ini. Saya nggak perlu menyebutkan nama lembaganya, tetapi sekali lagi ini menjadi pengingat bagi kita bahwa selain terorganisir, kemudian kita juga perlu bekerja sama dengan organisasi yang punya kredibilitas baik, sehingga benar-benar yang datang adalah bantuan, bukan justru kemudian selain menyengsarakan juga kemudian hanya menguntungkan orang-orang yang memanfaatkan adanya bencana itu. Ya kira-kira begitu ya. Iya.
Dan Kan ada kan yang begitu itu. iya. Ada orang-orang yang karena ada bencana jadi dia bahagia di atas penderitaan orang lain gitu. Ya kalau di Nauzubillah min dzalik. kalau dipikir-pikir kok iya tega gitu Ya, ya. ya gimana nyatanya. Tapi ada. Dan banyak gitu kayak gitu itu Iya, sebenarnya. iya. Seperti tadi Ustadz Intan mau Iya. menambahkan? Ya, dalam menghadapi bencana untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi saudara-saudara kita, tentunya sekali lagi ya, kita tidak bisa sendiri gitu ya. Kita harus bekerja sama dengan yang lain, dengan organisasi-organisasi lain, karena dengan bersama-sama insya Allah semua yang tadinya sulit akan menjadi mudah gitu. Dan kita juga berharap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang sedang menghadapi bencana itu juga bisa diselesaikan segera mungkin gitu ya. Dan kalau bantuan atau donasi yang kita kumpulkan itu disalurkan oleh kepada lembaga-lembaga yang benar-benar kredibel gitu ya, terpercaya gitu ya, dan terbukti, insya Allah bantuan yang kita berikan itu tidak hanya bersifat ini ya sementara gitu ya, tidak hanya yang karitatif gitu ya, tetapi kita harapkan dia bisa berlanjut, berkesinambungan, dan sekaligus menyiapkan masyarakat yang tadinya terpuruk bisa kemudian berdiri, mandiri, dan kemudian bangkit gitu ya. Nah itu yang kita harapkan. Gitu. Baik, menarik sekali. Terima kasih Ustadz Asa dan Ustadz Intan, luar biasa ya pandangannya terkait bencana ini dan juga bagaimana kita agar tidak menyusahkan orang yang terkena bencana ini ya. Baik. Baik sekali yang sebenarnya bisa kita diskusikan gitu ya lebih lanjut terkait bencana, terkait bagaimana sikap kita dan juga ketika kita mau membantu seperti apa gitu. Namun sayangnya kita harus segera mengakhiri, tapi jangan khawatir karena kita masih ingin meminta oleh-oleh sedikit gitu dari Ustadz Asa dan Ustadz Intan berupa closing statement gitu. Kira-kira apa yang perlu ditekankan kembali terkait tema akhlak menghadapi bencana ini, Ustadz Asa dan Ustadz Intan. Silakan. Ada dua hal ketika terjadi bencana yang penting untuk dilakukan. Yang pertama adalah bersabar, yang kedua adalah menolong. Dua hal ini melekat pada kita. Apakah kita menjadi orang yang bersabar dan mengajak kepada kesabaran, atau bukan orang yang sabar dan bukan orang yang mengajak pada kesabaran, membuat orang marah misalnya begitu. Kemudian apakah kita kemudian menjadi orang yang menolong ketika ada orang terkena musibah, atau justru kemudian membuat orang yang terkena musibah itu dan menjalani musibahnya sendiri tanpa peran kita. Maka itu semua adalah pilihan, dan marilah kita menjadi orang yang memilih untuk menjadi orang yang bersabar, mengajak kepada kesabaran, dan mengajak untuk bersama-sama menolong orang-orang yang mendapatkan musibah. Itu. Baik, Ustadzah Intan mungkin Ya, ingin menambah. hidup itu adalah ujian ya. Setiap kali kita selalu diuji oleh Allah, diberi masalah, diberi ujian, diberi musibah, itu adalah dalam rangka supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih arif dan lebih bijaksana gitu. Dan musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita itu sebagai cermin bagi kita ya, agar kita semakin peduli, agar kita semakin memberi perhatian, memberikan rasa kemanusiaan kita, karena kita hidup di dunia ini tidak sendiri, karena kita hidup di dunia ini saling bekerja sama untuk beramal soleh. Namanya juga amal soleh tidak bisa dilakukan sendiri, dan itu harus bersama-sama, dan insya Allah kita bisa menciptakan kebaikan di dunia ini bersama-sama, dan kita tunai pahalanya di akhirat nanti. Oleh-oleh yang sangat menarik gitu ya dan penting sekali. Semoga ini menjadi pesan-pesan yang bermanfaat untuk kita supaya menjadi refleksi bersama terkait dengan bencana. Alhamdulillah begitu proses kita berdiskusi, ngobrol bareng di obrolan Sakinah untuk membahas tema akhlak menghadapi bencana. Setiap yang Allah ciptakan tentu memiliki maksud gitu ya, termasuk juga
terkait bencana ini. Semoga kita selalu bisa belajar dari musibah dan bencana yang kita lewati gitu ya, yang kita lihat di masyarakat kita dan lain-lain sebagainya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di acara obrolan Sakinah selanjutnya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.